جد الحسين مرحبا 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 ya marhaban. Jamaah kembali ke tempat, jamaah kembali ke tempat, berdiri tetap, masih berdiri. مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum acara diserahkan kepada pembawa acara dari Polres, Abah izinkan, alhamdulillah Bah, Kiai, Kabupaten, Kota sudah berkumpul semua, alhamdulillah dari jam 10, alhamdulillah. Mama Abu Yanding Abdul Qadir juga dari Nusa Nidomiyah berkenan hadir. Maka kepada Mama Abu Ya, tolong di Kiai sepuh kita dari Tasik, yuk. Mama Kak. Mama Ti cinta pada, Mama Ti cinta pangan heula. Yang lain jangan mengikuti dulu, sepuh saja dulu ketemu Abah Habib. Tolong, yang lain tetap pada tempatnya, pada tempatnya. Ucapkan bersama-sama, Abah telah datang ke Tasik, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Seli untuk memimpin acara. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Miftah Fauzi yang telah memimpin sholawat beserta memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka acara pada sore hari ini. Pak Kapolres izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang kami hormati PJ Wali Kota Tasikmalaya, yang kami hormati Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Kapolres Tasikmalaya Kota dan Kapolres Tasikmalaya, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati PJU Polres Tasikmalaya Kota, para Kapolsek jajaran Polres Tasikmalaya Kota, yang kami hormati Ketua Bayangkari Cabang Tasikmalaya Kota beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Dengan penuh rasa kebahagiaan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beragam nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan segala kehendaknya lah kita bisa melaksanakan acara Tasikmalaya bersolawat dan doa untuk bangsa bersama Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Polres Tasikmalaya Kota. Solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua tentunya selaku umatnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman.
Dan sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang pertama, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Miklas Abdul Jabar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlimpah, khususnya bagi beliau yang membacanya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami mohon untuk berdiri.
Untuk selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila oleh Ibtu Jejen Zainal Mutakin SHMM dan diucap ulang oleh seluruh tamu undangan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Kapolres Tasikmalaya Kota kepada yang kami hormati AKBP Azhari Kurniawan, SHSIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan, yang kami banggakan, guru kami, bapak kami, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, yang kami hormati, para kiai, para kasepuhan, para ajengan, dan pimpinan Pondok Pesantren sekota Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Bupati Tasikmalaya atau yang mewakili, Bapak Ketua atau pimpinan DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dandim 0612 Tasikmalaya, Bapak Kapolres Tasikmalaya atau yang mewakili, Bapak Ibu segenap unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya atau yang mewakili, Bapak Ibu dari Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Ketua MUI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, para ustadz, dai, santri dan santriwati perwakilan dari Pondok Pesantren se-Tasikmalaya, segenap rekan-rekan prajurit TNI dan personil Kepolisian Republik Indonesia, Polres Tasikmalaya Kota dan jajarannya yang dapat hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu hadirin hadirat, para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama dan yang utama tentunya marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini atau sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di Polres Tasikmalaya Kota ini dalam keadaan sehat walafiat guna memenuhi undangan dari kami. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Selanjutnya kami aturkan selamat datang Sugeng Rawuh Wilujeng Sumping di Kota Tasikmalaya, dan tentunya ucapan terima kasih dan rasa syukur serta
kebanggaan kami yang setinggi-tingginya teruntuk yang kami muliakan Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, karena di sela-sela kesibukan beliau dapat menyempatkan diri berkenan mampir di Polres Tasikmalaya guna mengumpulkan dan mensilaturahmikan serta mempersatukan kita semua di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pangapunten Abah, punten, kami juga mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit bercerita bagaimana latar belakang kami mengadakan acara ini, di mana sebenarnya bermula dari obrolan kami dengan Pak Kiai Miftah Fauzi di Tajur pada pertengahan Januari yang lalu, yang mana beliau menyarankan agar membuat acara doa bersama dengan mengumpulkan Forkopimda dan para kiai se-Tasikmalaya. Hal ini dirasa perlu dilakukan mengingat pandemi COVID-19 insya Allah telah berakhir, dan sebagai ungkapan rasa syukur serta merajut tali silaturahmi antara ulama dan umaro guna menghadapi berbagai agenda baik nasional maupun daerah di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, tidak lama berselang pada tanggal 21 Januari yang lalu, alhamdulillah sahabat kami Kang Haji Usep, owner dari Rotama, tiba-tiba mengajak saya bersilaturahmi ke Abah Habib Lutfi di Pekalongan. Seketika itu juga alhamdulillah saya langsung mengiyakan ajakan tersebut untuk bersilaturahmi kepada beliau di Pekalongan. Sepanjang perjalanan dari Tasik ke Pekalongan tidak ada obrolan kami terkait rencana doa bersama antara Forkopimda dan ulama Tasikmalaya sebelumnya. Dan ini pun juga kami pada saat alhamdulillah dapat berkesempatan untuk bertatap muka sowan kepada beliau di Pekalongan. Saya hanya dalam hati saja, apakah kira-kira beliau sudi kiranya untuk mampir di Tasikmalaya untuk memimpin doa bersama. Hanya dalam hati saja. Dan itu betul-betul dalam hati saja. Pertanyaan saya tersebut sama sekali saya pun tidak menyampaikan kepada beliau pada saat kami sowan di Pekalongan, karena saya pikir pastinya beliau sangat sibuk, banyak agendanya, apalagi beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, dan beliau banyak menghadiri kegiatan-kegiatan akbar atau kegiatan-kegiatan besar, sehingga saya tidak berani untuk menyampaikan kepada beliau. Namun sekali lagi alhamdulillah pada saat kami mengobrol dengan beliau menyampaikan kepada saya dalam bahasa Jawa, bahwa Pak Kapolres, jika Pak Kapolres punya keinginan mengumpulkan para kiai, ulama di Tasik, silakan diagendakan. Insya Allah sekalian saya akan mampir, mumpung nanti ada acara di Pamijahan. Terus terang saya kaget mendengar hal itu, karena ternyata beliau membaca pikiran saya atau membaca isi hati saya. Ini sungguh luar biasa, dan dengan serta-merta saya kembali bertanya kepada beliau, alhamdulillah menopo kerso Abah, atau apakah Abah berkenan? Nah, kemudian bila berkenan akan kami siapkan nanti di lapangan yang besar di kerjasama dengan Lanut. Namun alhamdulillah beliau juga memberikan petunjuk cukup di Polres saja, yang penting nanti bisa bersilaturahmi dengan para kiai dan ajengan di Tasikmalaya. Itu jawaban beliau, dan inilah yang saya nilai luar biasa. Insya Allah acara atau kegiatan yang kami adakan ini, yaitu Tasikmalaya berselawat dan doa bersama untuk bangsa, merupakan salah satu bentuk berkah karomah dari Abah Habib Lutfi. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, selanjutnya perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa walaupun saat ini pandemi COVID-19 telah usai, namun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah sebagai akibat dari adanya krisis global, bencana, perang, inflasi dan sebagainya masih dirasakan dampaknya oleh kita semua. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi hal ini, yang tentunya harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu alim ulama,
elemen mahasiswa pemuda, tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh politik yang sebentar lagi akan berlomba-lomba atau akan bertanding mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari semua kalangan masyarakat. Kegiatan yang kami adakan ini tentunya merupakan salah satu upaya kami dalam rangka turut membantu pemerintah mengatasi permasalahan saat ini. Sekiranya silaturahmi, sholawat dan doa bersama yang dipanjatkan oleh para alim ulama, para kiai, ajengan, para santri, ini menjadi energi yang besar dan luar biasa dari ikhtiar langit dalam rangka membersamai pembangunan negara yang kita sangat cintai ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kami keluarga besar Polri khususnya Polres Tasikmalaya Kota menyadari bahwa untuk menghadapi segala tantangan ini kami nilai sangat berat, diperlukan kekuatan bersama dan bersama-sama antara pemerintah, TNI Polri, alim ulama dan seluruh elemen masyarakat agar kita dapat mentas atau mengatasi krisis yang terjadi dengan cara-cara dan sikap yang menyejukkan, arif, bijaksana sehingga tercipta pembangunan yang kondusif khususnya di Tasikmalaya ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri sekali lagi kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua keterbatasan dalam penghormatan kami dalam pelaksanaan acara ini. Kami juga bermohon dengan segenap kerana hati agar kami selalu diingatkan dan diberikan wejangan-wejangan dari para habaib, alim ulama, santri, dan segenap elemen masyarakat agar kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu marilah bersama setelah ini kita simak bersama dan dengan seksama wejangan tausiah dari yang kita muliakan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Sebelum kami tutup, satu pantun Habib punten sebagai sudah 1,5 tahun ini kami di Tasik, seringkali dalam pidato kami harus berucap pantun. Es ini sangat dingin. Cakepnya mana ini? Jatuh ke bawah dekat tangga. Islam rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi semuanya. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kapolres Tasikmalaya Kota yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus ucapan selamat datang kepada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tiba saatnya kita pada saat-saat yang dinanti-nanti dari pagi hingga sore ini ya Bu Dayu ya, yaitu penyampaian tausiah dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang wajib kita untuk mencintainya, bagaimana tidak, karena beliau mendapat mandat, mendapat predikat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warathatil anbiya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkomunda, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Ciamis, dan Bapak Dandim Tasikmalaya, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka tasik bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa bersama.
Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Coba saya minta kursi sini satu Pak, kursi aja. Kursi yang ini. Supaya tidak ribut itu nanti tidak enak kelihatan. Bismillah. Nah, bisa lihat semua kan? Nah, gitu. Jadi, saya lanjutkan. Maaf apabila saya tidak menyebutkan satu persatu di para kesepuhan, para alim ulama dan para pejabat yang lain, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan yang saya hormati juga tidak terlepas dari bapak-bapak tokoh lintas agama yang tidak terlepas juga saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sore hari ini satu kehormatan untuk saya khususnya. Kemana? Belakangnya kelihatan. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para alim ulama, bareng-bareng dengan tokoh masyarakat, TNI, Polri. Dalam hati saya itu sangat haru sekali sebenarnya, karena ini yang saya tunggu-tunggu sampai kapanpun. Selagi ulama, TNI, Polri, masyarakat tidak bisa dipisah-pisahkan, itulah kekuatan utama yang ada di Indonesia. Saya sebetulnya datang ke Tasik ini malu. Karena apa? Di sini ada suatu tokoh yang luar biasa, yang harus menjadi cermin untuk kita semuanya. Saya pikir itu tadinya sebelum saya melihat Pamijahan, saya kira di lokasi Tasikmalaya hanya berapa kilo aja lah, atau 10 kilo paling tinggi. Ternyata hampir 80 kilo di Pamijahan. Di tempatnya lagi masih naik lagi yang begitu hebat. Ada apa ini beliau kok memilih tempat yang demikian? Ternyata setelah saya pelajari, satu, untuk kepentingan khalwat secara tidak langsung dalam tarekatnya, dan yang kedua bagaimana beliau menarik umat ini, orang manjat atau orang naik tanjakan itu perlu waktu, perlu kesehatan dan sebagainya. Ini pendidikan yang luar biasa dari Syekh Abdul Muhyi khususnya. Jadi kalau kita melihat begitu perjuangannya para beliau, saya ucapkan bahakumullah, tuba lakum, karena kalian mempunyai Syekh Muhyiddin atau Abdul Muhyi Pamijahan. Itu cermin yang luar biasa. Kalau kita mau melihat sejarah beliau, malu rasanya kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin umat. Kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin bangsa. Malu rasanya kalau kita ini tidak menjadi cermin rakyat. Contoh yang diberikan oleh beliau tidak percuma. Apa sih sebenarnya tarekat itu kalau kita katakan, kita tanya. Apa namanya tarekat? Umpamana tiasa melambang di atas cai, eta tarekat ente.
Naon tarekot teh namina tunu tiasa hiber etanu namina tarekot henteu. Naon bade asup tarekot ambeh benghar nyai lain eta ari tarekot mah. Jauh dari itu semuanya. Tarekat itu hubungannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa, cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudu, sirrul wudu, rahasianya wudu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudui, semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka. Kalau kita sholat 5 waktu, 5 wuduan, berarti 3 kali 5, 15. Sehari basuh muka, yang wajib itu 15. Kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka. Hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya. Fadhailul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin begini? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka buruk terhadap sesama kita. Mampukah mempunyai filter mata kita selalu memandang kepada siapapun dengan baik? Bihusnudzan. Coba saya beri contoh, walaupun ini mungkin kurang tepat. Dakwah kita itu kalau dibanding Rasulullah itu belum apa-apa. Belum, jangan suka begini dulu. Sorry ya, padahal sorry sendiri saya tidak tahu maknanya. Iya, terkadang agak ada aki-aki ya, karena lupa. Umurnya 80 ke atas, nyainya 80 ke atas. Dari pas tamunya banyak, anak-anak muda manggil nyainya, yang sayang, anjenkan kopi atau pandamalkan kopi. Mohon. Ini umur 80 hampir 90, tapi begitu manggil istrinya sayang, mesra betul. Akhirnya kan ditanya sama yang muda-muda, "Bek, tumben mesra bener sih." Gua lupa namanya, masalahnya. Orang lupa itu memang sulit juga. Itulah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ini mata kalau dilatih punya filter luar biasa. Kembali kepada mulut. Kalau mulut ini biasa terlatih dengan baik, ucapan-ucapan alhamdulillah, masya Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, tidak mungkin uang bisa dihitung, takut kalau rugi, tapi kita punya omongan, tidak takut mengeluarkan omongan kalau itu merugikan umat atau merugikan bangsa ini. Kemana ini? Nah inilah
yang sudah bisa mencapai sampai ke telinga. Sama punya filter. Tidak asal menerima berita yang akan mengakibatkan perpecahan umat dan perpecahan bangsa. Dan perpecahan dengan segala perpecahan yang akhirnya tidak bisa membangun. Karena mengurusi terus sibuk oleh perpecahan. Karena apa? Telinga kita tidak mempunyai filter. Coba kalau telinga kita mempunyai filter, akan bisa memisahkan. Oh, ini berita akan memecahkan antar kita kepada TNI, antar kita kepada Polri, antar kita kepada para ulama, para sesepuh. Paling tidak kalau kita punya filter. Coba pada sore hari ini walaupun kita terlambat, kalau kita sudah bisa melihat antar TNI, Polri, ulama, sesepuh, lainnya, tokoh-tokoh lintas agama berkumpul di sini. Lalu mau ngomong apa? Siapa yang berani akan memecah belah Indonesia? Siapa yang akan berani memecah belah umat? Berpikir 1000 kali. Karena apa? Inilah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Kumpulnya TNI, Polri, ulama, tokoh agama, dan lain sebagainya. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Mari kita tunjukkan kekuatan ini. Bahwa Indonesia kuat. Umat beragama di Indonesia kuat, umat Islam khususnya kuat, tidak mudah dibenturkan sesama kita. Setuju? Malu sama Syekh Muhyiddin Pamijahan, mestinya Tasik itu menjadi contoh. Karena apa? Punya pepunden, punya azimah. Siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, masih turun ke 25 ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Di Tasik, cek orang Pekalongan abdi makabita lamun di Tasik teh. Itulah, itu harapannya. Kembali kepada wudhu itu kan. Jadi kalau wudhu kita bisa mencapai batiniah kita, apalagi dengan adanya Tasik bersolawat, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ayat ketika ini turun, sahabat Abil Ahbar dia bertanya kepada Rasulullah. Ini antara sahabat dengan pertanyaannya turun ayat ini luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat tanyanya hebat. Kaifa nusolli 'alaika ya Rasul? Kalimahnya menggunakan kalimatul jama'. Tidak mengucapkan kaifa usolli 'alaika ya Rasulullah. Karena apa? Abil Ahbar melihat ya ayyuhalladzina amanu, maka menggunakan kalimah nahnu. Coba. Didikan ini dari Allah Ta'ala langsung waktu kita sholat. Coba lafalnya banyak menggunakan kalimatul jama'. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Kita sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Sejauh mana kepedulian kita kepada umat ini? Di satu sisi memang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jelas tafsirnya. Tapi satu sisi kita menengok, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan kami saja pribadi, kami yang di rumah sakit itu dalam sakaratul maut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah mereka supaya menjadi husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus dalam ekonominya supaya tidak mendapatkan satu kerugian. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam mengelola dunia pertanian supaya panennya baik.
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus untuk anak-anak generasi kita penerus, supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus, mempunyai ilmu yang manfaat. Luar biasa kalimat ihdina. Kita dibimbing. Tidak cukup dari itu saja. Apa di antaranya? Orang makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kalimatnya juga jamak? Satu butir nasi Pak, mahal. Jangan dikira kalau orang-orang ahli tasawuf, jangan sampai sebutir nasi itu menjadikan ketakaburan kita. Maka para ulama kalau mau dahar pakaiannya bagus. Walaupun tidak pakaian yang harus kayak bepergian, kaosan, rapi dan sebagainya. Kita tanya, ya Sayyidi alim nih, ajarkanlah kepada saya caranya untuk makan. Guru saya mengatakan, Habib, kita makan begini ini pakai pakaian rapi, bukan menghormat nasi, bukan menghormat air. Nasi makhluk, air pun makhluk, tidak mampu untuk memberi kenyang atau pelepas dahaga, tapi sarana ikhtiar untuk mencari kenyang dan kenal yang memberi kenyang, bukan asal kenyang. Kalau kita sudah kenal siapa yang memberikan kenyang, barang yang masuk ke perutnya akan dijaga, jangan sampai terbawa perbuatan yang merugikan umat, yang merugikan agama, yang merugikan bangsa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu butir nasi. Kita mampu menciptakan atau membuat? Tidak. Dan ini yang ikut andil luar biasa. Dari mulai memencangkul, membaja, mulai tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya, sampai menjadi nasi. Yang andil berapa tangan? Yang andil berapa tangan? Ratusan bahkan ribuan. Jadi doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar memasukkan yang mencangkul, yang membaja, yang panen, yang menanak nasi dan lain sebagainya masuk di dalam Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Luar biasa. Keukhuwahan sudah ditanamkan. Kepedulian sudah ditanam. Nah, itu satu contoh. Kita kembali kepada as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ka'ab begitu hebatnya. Yang kedua, tawaduknya sahabat Ka'abil Ahbar. Kalau kalimat nahnu bisa umpamanya kita ketemu ajengan atau pejabat, antum menggunakan bukan ente. Ente dari kemana Kiai? Wah ini nggak beres ini. Antum atau panjenengan dan lain sebagainya yang halus. Itu diantaranya. Kita mengucapkan dengan baik. Nah, sahabat Ka'ab tahu satu tawaduknya. Dijawab oleh Rasulullah hebat. Tidak langsung Rasulullah menjawab, begini selawatnya. Tidak, diam dulu. Karena ini mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawaduknya Rasulullah bersabda apa? Qulu, bukan kul. Qulu Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Mengapa sampai menyinggung, mengkait dengan Nabi Allah Ibrahim? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah. Maka sahabat Ka'ab pada waktu di hadapan Rasulullah, ya apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi satu ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ternyata panggilan ini mengandung haibah luar biasa. Saya satu contoh. Saya pribadi saya tidak mau mengatakan orang lain. Anak saya sekolah di madrasah.
Ustadznya, ustadzahnya umurnya jauh dengan saya. Karena saya selaku merasa orang tua, ketemu dengan ustadznya. Umpamanya namanya Fulan. Wah Fulan, terima kasih ya, Anda masih di madrasah. Ini kalimatul Fulan kelihatannya bagus. Karena saya orang tua memanggil anak muda, tapi tidak menjadi contoh yang baik. Karena anak saya sekolah dan dia termasuk gurunya anak. Apa sih beratnya mengucapkan Pak Ustadz walaupun kita umur lebih tua? Ini mengangkat kewibawaan para ustadz, para asatidzah walaupun saya sudah lebih tua. Itu diantaranya. Begitu juga kita manggil Pak RT RW. Kalau wibawanya RT RW mau meningkat, ya kita pandai-pandai menghormati RT RW-nya walaupun umurnya jauh dengan kita. Pak RT, Pak RW itu lihat Habib saja, Kiai saja panggil RT-nya, padahal pantasnya anaknya pakai dipanggil pakai Pak. Menjaga apa? Kewibawaan RT RW. Selanjutnya dan selanjutnya, panggilan ini sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatun nida, tidak ada kalimah ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang menciptakan saja menghormati atas ciptaannya, tidak memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, tapi dipanggil kebesarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan kebesaran-kebesaran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan, bukan ala Muhammad. Pangkatnya yang diangkat Rasulullah SAW, yusalluna ala Nabi. Akhirnya Rasulullah bersabda dengan salawat ini, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, menerima dari Rasulullah SAW. Apa sabdanya? Barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat itu suhuban, megah atau awan yang sangat jernih sekali, diambilkan bahru min rahmatillah. Bila mana ini menetes embunnya ke bumi, Allah Ta'ala menjadikan emas. Bila mana di gunung, menjadikan perak, tetesan. Apabila ini tetesan masuk kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu salawat. Tadinya tanahnya itu gersang, kurang subur dan sebagainya. Banyak membaca salawat, diturunkan emas itu akan menjadikan sebab kesuburan. Bukan makna emas, butiran emas itu tidak. Tapi selain itu juga butiran-butiran atau gelondongan emas itu tidak. Tapi tanah itu sangat berharga. Tanah yang gundul, tanah yang gersang akan menjadi subur. Begitu pula apabila jatuh ke gunung, gunung ini sering erupsi. Bila mana lingkungannya sering membaca selawat, akan dingin semuanya. Nah kalau kita kembalikan, emas ini siapa diantaranya selain daripada emas yang sebenarnya? Tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan mampu tidak menjadikan emas memberi contoh satu teladan dalam kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Juga yang di pegunungan dan lain sebagainya. Maka di dalam kalimat sholawat sangat mengangkat kepedulian. Di antaranya apa? Pernah tafsir dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafsirnya wa ala ali di sini dalam maqamati doa, artinya ya Allah, berkahilah, tambahkanlah rahmat kepada kekasihmu ini dan kepada umatmu. Makna wa ala ali. Jadi kalau wa ala ali itu ahlul bait, keluarga itu sudah maklum, mafhum. Tapi di dalam Imam Syafi'i tidak terlepas untuk kepentingan umat. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau berselawat, otomatis bukan umat Islam atau masyarakat Tasik saja,
Tapi seluruh Indonesia, walaupun ini diadakan di Tasik, namanya dalam sholawat. Tadi judulnya apa? Tasik Malaya bersolawat. Khususiahnya untuk Tasik, pada hakikatnya untuk umat seluruh dunia mendapat dari kalimah wa ala ali sayyidina. Mampu tidak? Rasulullah sudah memberikan contoh. Nah, keukhuwahan ini penting. Kekuatan, segala kekuatan itu juga sholawat membangkitkan, membangun cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang mendapat mandat siapa? Baginda Nabi. Fattabi'uni. Hebat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah apa? Idza ahbabtallah. Selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah mencintai, mengikuti tarekatnya dan sunnahnya. Memang luar biasa mahabbah ini peranannya. Kalau orang-orang betul-betul cinta sesama kita, tidak mungkin kita akan membuka aib segala kekurangan apa yang ada di dalam umat atau di dalam bangsa ini sendiri. Malu rasanya kalau kita akan membuka kekurangan bangsa ini di tingkat internasional, lebih-lebih di dalam nasional itu sendiri. Apapun harus kita bisa menutupi. Bukan berarti kita menyepelekan masalah ketidakbenaran, itu ada bagiannya sendiri yang mengatur dan menghukum. Itu paling tidak. Itulah diantaranya kalau kita mencintai benar-benar. Kita bangga di mana saja kita berada di Indonesia. Umpamanya ada yang mengatakan, I'm sorry sir, maaf tuan, di Indonesia itu beritanya kok banyak korupsinya. Siapa yang bilang? Saya orang Indonesia sendiri baru dengar ini kalau di sini. Di Indonesia saya tidak dengar, walaupun itu ada. Demi harokat martabat bangsa Indonesia, kita berani menutupi itu. Siapa yang mengatakan Indonesia banyak korupsinya? Sekalipun iya, sedikit. Jangan diobok-obok masalah satu orang, dua orang untuk ngecap semuanya jelek. Ini. Coba kita aja, no, tidak ada Indonesia. Lu ini surat kabar ya bisa-bisa saja namanya surat kabar. Tapi kan saya bangsa Indonesia, bukan surat kabar. Nah itulah, nutup. Begitu juga, Yai, punten, katanya ada santri yang begini-begini, oknumnya begini. Siapa ngomong? Harus berani. Walaupun ada. Jangan semakin dibuka, akhirnya menjadikan peluang terhadap orang lain, oknum bangsa lain untuk bertepuk. Tuh Indonesia, apakah kalian kita semua kalau dituding, tuh Indonesia rela? Jawab. Nah itu kan, itu namanya harga diri. Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir Rasulullah bersabda apa dalam hadits ini? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, jangan tanya. Imannya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi terkadang hadits ini bagi orang oknum-oknum yang sengaja mempunyai kepentingan dibalik maknanya. Oh kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi, sebab kalau cinta kepada baginda Nabi imannya semakin kuat. Berarti kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama umumnya, jauhkanlah mereka percayanya kepada tokoh-tokoh agamanya, khususnya kepada nabinya. Kurangi kecintaannya pun, baru umat beragama paling mudah dihancurkan. Nanti ingat, kalau sudah ekonomi sudah berantakan, jangan sampai terjadi. Ya, kita tertekan ekonomi sudah semrawut, tidak karuan.
kita masih tabah, kita masih kuat untuk menghancurkan Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai dibenturkan satu-satunya jalan. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Benturkan umat beragama. Ini yang paling berbahaya, dan jangan sekali-kali kita mudah terpancing yang akibatnya akan menumbuhkan satu pecah belah, akhirnya bertepuk bangsa lain. Itulah yang diharapkan oleh oknum-oknum. Nah, itu diantaranya. Yang satu lagi berusaha bagaimana supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, mencari segala kesalahan-kesalahan pemerintah dan segala mencari kesalahan-kesalahan TNI, Polri, kecil apapun, sekecil apapun diangkat menjauh untuk menjauhkan apa? Kepercayaan kita kepada pertahanan nasional, ketahanan nasional. Di antara siapa? TNI, Polri dan ulama. Grogoti supaya naon teteh kiai, naon teteh ajeng naon teteh. Sadar tulung. Kalau sudah terjadi merosotnya kepercayaan dan kecintaannya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Itu yang saya khawatirkan. Maka Habib Lutfi kemana saja tidak pernah ada mesti istirahat untuk mengembangkan NKRI, kesatuan persatuan, sampai kapanpun selagi Habib Lutfi ada umur. Itu tujuan utama. Saya paling bahagia kalau melihat Indonesia ini semakin kuat persatuannya, kesatuannya. Itu kebanggaan. Karena apa, Habib? Karena saya tidak punya kontribusi 1945. Kalau saya punya kontribusi pun jelek kok. Kita pernah andil apa? Dalam perjuangan ini saya mau tanya lah. Nah, lihat bendera aja pasangannya nggak bener, coba berhenti sejenak luruskan bendera, boro-boro. Apalagi suruh manggul bambu runcing, cerita doang. Inilah kesadaran yang perlu ditingkatkan untuk kita semuanya. Maka benar, bila mana kita cintanya kepada pemerintahnya, kepada ulamanya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita, itu benteng yang paling luar biasa kekuatan di Indonesia. Dengan kecintaan itu akan membuka rahmat luar biasa. Tapi apabila kita sudah mulai terkontaminasi dengan perpecahan-perpecahan, cuma saya tinggal tanya kepada para bapak dan para ibu, jawab yang tegas. Mau? Kira-kiranya mau tidak? Loh kok tidak? Tidak mau pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi waktu maghrib, tinggal beberapa menit. Mohon Abah diberi jalan. Bapak TNI Polri mohon dikawal, karena ada sebagian ulama sepuh kita yang harus iftar maghrib. Jamaah kita sholat di lapangan lagi, karena kalau pulang tidak keburu kita maghrib. Jamaah sholat maghrib di lapangan di sini ya, karena di masjid di sana tidak muat. Mohon maaf tidak muat. Mohon maaf. Kita silahkan yang belum berwudu, kita jamaah maghrib. Mohon Abah diberi jalan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah. Salamun alaik sadayana ya Rafi ni wa daraji. Siap nun atfata ya jirata lami ya halal judi wal karami. Sok nu bade